Waktu kecil, kita pasti pernah nyobain muter-muter kayak gasing. Nah, waktu berhenti muter, rasanya semua benda di sekeliling kita pasti masih ikutan muter-muter. Itu bikin kita sulit berdiri tegak, hingga akhirnya terjatuh. Tapi, kenapa kita bisa pusing? Dan apa bedanya sama sakit kepala? Pendeknya, pusing itu karena sensor keseimbangan yang diatur sama salah satu bagian di dalam telinga terganggu. Tapi, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, di bagian dalam kuping ini berisi cairan yang ikut goyang kemanapun kita bergerak. Nah, di dalamnya ternyata ada juga rambut-rambut halus yang berfungsi kayak sensor, supaya kita tahu kalau lagi nengok ke kiri, ke kanan, jalan lurus ke depan, atau lagi tiduran di kasur kesayangan. Makanya ketika kita muter-muter dengan cepat, cairan di bagian ini pun ikut berputar. Dan ketika kita berhenti mendadak, cairan ini masih terus berputar beberapa saat, dan inilah yang bikin otak kita merasa masih berputar. Dan jadilah pusing. Tapi, apakah sakit kepala juga disebabkan hal yang sama? Beda sama pusing, sakit kepala itu muncul karena tekanan dari otot dan pembuluh darah di kepala kita. Jadi, sakit kepala itu ada yang bisa bikin kita kayak ditonjok-tonjok dari satu sisi, diikat pakai karet kencang, atau menusuk-nusuk mata kita. Tapi ada juga jenis sakit kepala yang muncul karena dehidrasi, infeksi sinus, cedera di bagian leher dan kepala, sampai sakit jantung. Bisa dibilang sakit kepala itu udah ada sejak lama. Uniknya waktu zaman Yunani kuno, sakit kepala disembuhin lewat cara yang menyeramkan, yaitu dengan bikin lubang di kepala supaya darah kotor yang terinfeksi bisa keluar. Tapi bukannya bikin sakit kepala hilang, nyatanya ini malah juga bikin banyak nyawa jadi hilang. Untungnya zaman sekarang udah ada obat-obatan yang bisa dibilang cukup ampuh dan gak bikin kepala kita bolong. Nah, sekarang kita tahu kalau ternyata pusing dan sakit kepala itu berbeda. Kalau lagi pusing atau sakit kepala, silakan istirahat, dan jika sakit berlanjut, hubungi dokter terdekat. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Rasa-rasanya semua orang pasti pernah ngerasain sakit kepala. Tapi sakit kepala yang muncul bisa beda-beda nih. Ada yang sakit kepala sebelah, ada yang sakit kepalanya nyut-nyutan atau sampai muntah-muntah. Apa ya penyebabnya? Ini kata dokter. Pertama, kita mesti tahu nih bedanya sakit kepala sama pusing. Kalau yang namanya pusing, dunia serasa muter-muter. Tapi kalau sakit kepala, ya kepala rasanya sakit, kayak berdenyut atau kayak diikat kencang. Oke, jadi udah tahu kan bedanya? Sekarang kita bahas penyebab sakit kepala. Dibedain dulu nih, sakit kepala yang primer sama sekunder. Sakit kepala yang sekunder disebabkan kondisi tertentu seperti trauma kepala, infeksi misalnya radang selaput otak, gangguan aliran darah ke otak, kanker atau tumor otak. Kita nggak akan bahas yang sakit kepala sekunder. Di sini kita bahas sakit kepala yang paling sering terjadi, yaitu sakit kepala primer. Jadi disebut sakit kepala primer karena mekanisme penyebabnya belum diketahui secara pasti. Jenis sakit kepala primer ini ada yang namanya tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang. Biasanya disebabkan otot di sekitar kepala dan leher yang tegang dan kaku. Bisa juga karena stres atau kurang tidur. Gejalanya rasa sakit kayak diikat kuat atau kayak ditekan sama benda berat di semua bagian kepala, dahi sampai kepala bagian belakang. Migrain atau sakit kepala sebelah. Sakitnya kayak berdenyut-nyut-nyutan, bisa juga sampai mual-mual dan muntah. Biasanya pas lagi kumat bikin sensitif sama cahaya. Sampai sekarang belum diketahui faktor penyebab pasti migrain. Pemicunya bisa karena stres, kelelahan, kurang tidur, pengaruh hormon misalnya pas lagi menstruasi, atau karena depresi. Migrain bisa juga muncul saat kamu lagi kelaparan. Selain itu, faktor lingkungan kayak kebanyakan asap, cahaya silau atau cahaya berkelap-kelip, parfum atau bau kimia menyengat juga bisa mencetuskan migrain. Nyeri kepala tipe klaster. Ini jenis yang paling jarang tapi gejalanya paling berat. Rasa nyerinya tajam, pedih, sakitnya biasanya cuma sebelah di area di sekitar mata, bisa sampai bikin kelopak mata bengkak, keluar air mata, keluar ingus ataupun berkeringat. Sakit kepala tipe klaster penyebabnya juga nggak diketahui pasti, tapi bisa dipicu konsumsi alkohol berlebihan atau kurang tidur. Umumnya sih sakit kepala emang sering dialami orang dan biasanya nggak berbahaya.
bisa hilang hanya dengan istirahat atau minum obat nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol. Tapi sakit kepala bisa berbahaya kalau gejala makin memberat dan gak hilang-hilang, muncul sakit kepala yang sakit banget, atau rasa sakit kepala yang muncul tiba-tiba, cepat, tapi sakit banget kayak kesambar petir atau kayak kepala rasanya mau pecah. Atau sakit kepala yang disertai tensi naik, kelumpuhan saraf, atau kejang. Nah, kalau tiba-tiba ngerasa sakit kepala disertai tanda bahaya tadi, segera datang ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit kepala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video. Seringkah kamu mendengar orang Indonesia mengeluh tentang penyakit asam lambung? Ya, asam lambung memang sudah tidak asing lagi di telinga. Hal itu dikarenakan penyakit asam lambung merupakan 10 besar penyakit dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, asam lambung pun merupakan gangguan yang paling sering dialami orang dewasa. Bahkan, situs kesehatan Headline menyebutkan 60% populasi orang dewasa akan mengalami masalah asam lambung dalam hidupnya. Selain itu, menurut data dari Departemen Kesehatan, angka persentase dari kejadian penyakit asam lambung atau biasa disebut gastritis di Indonesia mencapai 40,8%. Asam lambung yang dalam istilah medis memiliki nama Gastroesophageal Reflux Disease atau disingkat GERD, ini sebenarnya adalah masalah yang terjadi pada pencernaan. GERD ini diartikan sebagai gangguan yang membuat makanan dan asam lambung perut naik kembali ke saluran esofagus. Namun, masih terdapat beberapa orang yang miskonsepsi bahwa GERD itu sama dengan MAH. Kenyataannya, GERD dan MAH itu merupakan dua hal yang berbeda, meskipun gejala yang dirasakan serupa. MAH secara medis dikenal dengan istilah gastritis, yang merupakan peradangan, iritasi, atau erosi yang terjadi pada lapisan lambung karena adanya bakteri atau luka pada tukak lambung. Sedangkan GERD terjadi karena asam lambung dengan derajat keasaman yang tinggi, yang naik ke saluran esofagus atau bisa disebut kerongkongan. Pada proses pencernaan normal, bagian bawah esofagus yang berupa katup disebut lower esophageal sphincter atau LES terbuka ketika kamu menelan sesuatu menuju perut. Setelah makanan masuk, secara otomatis otot tersebut akan kembali menutup untuk mencegah makanan dan isi dari dalam lambung naik kembali menuju kerongkongan. Sedangkan saat seseorang mengalami asam lambung, LES yang seharusnya menjadi katup untuk menahan makanan kembali ke saluran esofagus mengendur, sehingga gangguan asam lambung itu terjadi karena LES yang lemah dan sulit untuk menutup kembali. Akibatnya timbullah sensasi nyeri ulu hati yang terasa panas seperti terbakar, juga pada tenggorokan atau heartburn, serta rasa asam pada mulut. Gangguan asam lambung ini terjadi karena gaya hidup seseorang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu asam lambung. Di antaranya pola konsumsi makanan, kebiasaan merokok, dan stres. Yang pertama, pola konsumsi makanan dapat menjadi salah satu faktor pemicu asam lambung. Terdapat beberapa bahan makanan yang harus dihindari karena menjadi pemicu asam lambung. Di antaranya makanan yang terlalu asam, pedas, berlemak, gorengan, daun mint, coklat, minuman alkohol, serta minuman berkafein seperti teh dan kopi. Hal ini dikarenakan makanan tersebut dapat merelaksasikan cincin otot atau LES sehingga menjadi kendur dan menyebabkan asam lambung menjadi naik. Faktor kedua adalah merokok. Kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok juga menyebabkan cincin otot atau LES menjadi kendur sehingga menjadi pemicu hal tersebut. Faktor ketiga adalah stres. Stres dapat menyebabkan perubahan pada otak yang memicu reseptor rasa sakit, yang kemudian membuat seseorang secara fisik lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan kadar asam. Stres juga dapat menguras produksi zat yang disebut prostaglandin, yang biasanya melindungi perut dari efek asam. Berdasarkan pernyataan Dr. Rabino dalam acara webinar bertema Kupas Tuntas Penyakit Asam Lambung, terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa stres merupakan faktor terbesar dan terburuk gejala GERD, yaitu hampir 50%. Sebuah studi yang diterbitkan Elementary Pharmacology and Therapeutics pada tahun 2007 pun menemukan bahwa orang-orang yang sering merasa cemas berisiko 2-4 kali terkena GERD. Selain itu, kondisi stres juga memicu otak seseorang untuk menginginkan sesuatu yang membuat nyaman.
Salah satunya dengan memakan makanan yang enak walaupun tidak sehat, sehingga stres memicu perubahan pola konsumsi seseorang dan menjadi pemicu naiknya asam lambung. Kondisi stres ini juga dapat kamu lihat di episode FYI sebelumnya. Saat seseorang mengalami gangguan asam lambung, orang tersebut cenderung akan merasakan rasa terbakar di daerah dada, mual, nyeri lambung, sesak napas, kehilangan nafsu makan, serta mulut terasa pahit dan mengeluarkan bau tidak sedap. Perasaan tidak nyaman itu akan terus berlanjut bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, inilah beberapa tips pencegahan terhadap GERD, yaitu kurangilah makanan ataupun gaya hidup yang dapat memicu terjadinya gangguan asam lambung. Hindarilah mengkonsumsi makanan yang dapat menjadi pemicu. Buatlah jam makan atau pola makan yang teratur, hindari ngemil dan makan di malam hari sebelum tidur, serta mengunyah secara perlahan juga baik untuk proses pencernaan, karena dapat membantu lambung untuk tidak bekerja secara berlebih dalam mencerna makanan. Apalagi jika makanan yang dikonsumsi bertekstur keras. Hindari juga kebiasaan berbaring sehabis makan, karena hal tersebut dapat membuat makanan naik kembali ke kerongkongan dan menyebabkan asam lambung naik. Kemudian, hindari memakai pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut karena beresiko menekan katup kerongkongan bagian bawah. GERD adalah penyakit yang bisa dikontrol dengan obat-obatan sendiri dan tidak mengancam jiwa. Tetapi, GERD jangka panjang dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang lebih serius apabila obat tidak membantu sebagai penggunaan jangka panjang. Maka, dalam beberapa kasus, tindakan pembedahan akan direkomendasikan. Yuk jadi generasi yang sehat dengan pola hidup yang sehat.